Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, kita di mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Untuk materi kali ini, ruang dan pakaian produksi steril. Setelah kita membahas berbagai uh, penggunaan sediaan parenteral, kemudian sterilisasi, kemudian kita juga sudah membahas terkait sediaan formulasi sediaan steril. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang ruang dan pakaian produksi steril. Nah, tentu saja pakaian produksi dan ruang dan juga pakaian produksi yang digunakan untuk membuat sediaan steril itu akan berbeda dengan ruang dan pakaian produksi saat kita membuat suatu sediaan yang di situ non steril, karena memang sterilitas di sini penting sekali ya, penanganan personilnya, kemudian sanitasi hygiene-nya itu berbeda. Nah, apa saja perbedaannya kita akan lihat langsung aja yuk. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore gitu ya. uh, Dimanapun kita berada, harapan kita sama-sama berdoa selalu dalam keadaan sehat semua. Bagaimana kabarnya setelah UTS? Ada kesusahan atau kesulitan? Nanti kalau ada kesulitan Anda terkait materi, terutama FTS steril, silahkan ditanyakan kembali kepada saya. Insya Allah saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya kita masih melanjutkan ruangan dan pakaian produksi steril ya. Kita lanjutkan. Kemarin kalau kita sudah membahas ruangan produksinya, walaupun belum selesai, sekarang akan kita lanjutkan hari ini terkait ruang produksi, gray area, uh, black area, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja dengan ruangan produksi. Untuk ruangan produksi, gray area, Anda bisa melihat ruangan gray area di situ, di mana personilnya yang melakukan kegiatan atau aktivitas di ruangan produksi yang di situ statusnya adalah gray area, dia wajib menggunakan penutup kepala, penutup masker, gitu ya, handscoon. Nah, walaupun di sana kelihatan ini ya, tangannya terlihat gitu kan. Nah, Anda pasti akan bisa membedakan kalau dia ada di ruangan wet area, yang dimana kalau ruang wet area itu lebih steril gitu kan. Kalau di gray area itu untuk kapasitas personilnya atau pakaian produksi personilnya itu, karena ruangan gray area juga dalam persyaratan ruangan terhadap kapasitas maksimum partikel yang ada di situ juga lebih banyak daripada white area. Nah, di sini bisa menggunakan pakaian yang dicontohkan seperti ini. Black area, nah ini ruangan penyimpanan. Kita bisa menggunakan uh, pakaian dari rumah gitu ya untuk ruangan penyimpanan, area penyimpanan, tapi paling tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan di prosedur awal atau prosedur tetap dari perusahaan tersebut, misalnya harus memakai seragam atau memakai name tag dan lain sebagainya. Nah, ini untuk area penyimpanan atau black area, di mana barang-barang yang disimpan di area penyimpanan ini semua ya, itu ada identitas yang jelas. Jadi misalnya produksi steril terutama gitu ya, vaksin yang mana gitu kan, kemudian vaksin apa, di situ tulisannya semua harus jelas. Nah, ini ruangan penyimpanan ini adalah ruangan sebelum
si sediaan disebarluaskan atau didistribusikan ke pasaran. Ini adalah black area. Oke, ini kemarin HEPA filter ya. HEPA filter itu adalah sistem tata udara. HEPA filter sistem tata udara. Jadi di sini yang menyaring udara di ruangan produksi, gitu kan? Oke, ini di clean area. Clean area ruangan bersih gitu kalau orang lain bilang. Nah, clean area itu memiliki klasifikasi grade A, B, C, D, gitu kan? Dimana klasifikasi grade dari clean area itu dilihat berdasarkan jumlah maksimum partikel dan juga jumlah mikroba yang di situ bisa mengkontaminasinya per detik atau per meter kubik, kan? Nah, jumlah maksimum partikel dan jumlah mikrobakteri per meter kubik dari grade A ini itu ukuran partikelnya ya di situ 0,5 mikrometer, 5 mikrometer, dan berapa jumlah mikroorganisme. Kalau di ruang atau grade A itu adalah 3500 ukuran partikelnya 3500, di mana ukuran partikel 0,5 mikrometer. Kemudian yang ukuran 5 mikrometer itu tidak boleh ada. Jadi di sini ukuran partikel itu untuk ruangan produksi atau clean area itu 5 sampai 0,5 mikrometer. Jadi ruangan bersih ya, clean area ruangan bersih itu ada ada batas dari masing-masing mikrobakteri atau partikel. Nah, kemudian ruangan B itu sama dengan ruangan A, tapi jumlah mikroorganisme 10. Kalau A kurang dari 1, gitu kan. Ruangan C lebih banyak lagi, bisa Anda lihat di slide Anda, gitu. Jumlah mikroorganisme 100. Jadi semakin besar, gitu kan. Ruangan D juga semakin besar. Nah, ini persyaratan clean area, klasifikasi ruangan dari clean area. Jadi clean area dari suatu perusahaan itu bisa dilihat dia masuk grade mana, gitu kan? Itu dilihat dari jumlah maksimum partikel dan mikrobakteri per kubik dari ruangan tersebut. Oke, penyebab kontaminasi itu apa? Bisa udara yang masuk ke ruangan. Di kemarin desain udaranya kan di dalam itu tekanannya lebih rendah atau positif ya daripada tekanan di luar, gitu kan. Nah, udara yang masuk ke ruangan baik dari dalam maupun dari luar itu penyebab kontaminasi. Salah satunya adalah udara. Yang kedua, hasil-hasil produksi yang ada di ruangan. Nah, hasil produksi yang ada di ruangan itu kenapa kalau kita memproduksi suatu sediaan atau produk itu sediaannya harus tidak boleh sama. Dalam artian apa? Kita memproduksi kapsul tablet paracetamol. Nah, di dalam ruangan produksi tersebut tidak boleh ada tablet lain yang diproduksi, ya. Jadi harus menyelesaikan satu proses dulu baru membuat proses yang lain karena dapat menyebabkan kontaminasi, kan. Nah, kontrol kualitas yang bagaimana kalau seperti ini yang diperlukan? Nah, kontrol udara menggunakan HEPA filter tadi ya, tata udara. Kalau berasap kita bisa menggunakan smoke detector, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah temperatur dan humidity atau kelembapan. Jadi di semua ruang-ruang produksi setiap ruangan itu ada namanya termometer ruangan, gitu, yang di situ bisa mendeteksi berapa suhu dan juga kelembapan dari ruangan tersebut. Di mana suhu atau target temperatur itu 20 derajat Celcius, 20 ya. Dan relative humidity
atau kelembapan itu sampai 45% dengan tekanan yang ada di ruangan itu adalah tekanan yang positif. Nah, untuk pakaian produksi steril, ini peralatan yang harus dimiliki, alat pelindung diri, saya katakan APD, gitu ya. Nah, itu ada safety glass, kemudian penutup kepala, uh, kemudian masker di sana, ada glass gun, kemudian ada cover atau pakaian penutupnya, ada boot, uh, sepatu. Sepatunya harus bagaimana? Harus menutupi pakaian penutupnya. Jadi sepatunya itu kita tidak boleh menggunakan sendal ya. Jadi harus memakai sepatu pelindung. Persyaratannya apa? Menutup kaki jadi kakinya tidak kelihatan kalau dia membawa kontaminan dari luar, gitu kan. Kemudian ada sepatunya, gitu. Oke, kita juga akan membahas di sini LAF, laminar airflow, di mana si LAF ini memiliki sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat tinggi. Kemarin ya LAF ada di ruangan produksi steril, memang efisiensinya sangat tinggi yang dia digunakan untuk membuat produk-produk yang steril, gitu kan. Nah, kita ke APD dulu. APD yang kita gunakan yang pertama adalah baju pelindung ya, syarat bahan baju pelindung di sini permeable ya, tidak tembus cairan. Jadi tidak bisa cairan masuk gitu. Kalau kita pakai baju biasa gitu kena air ya sudah basah. Tapi baju pelindung untuk produksi syaratannya tidak boleh tembus cairan. Melepaskan serat kain dengan lengan, kemudian lengannya harus panjang, kemudian bermanset dan tertutup di bagian depan, harus tertutup. Kemudian sarung tangan harus memiliki permeabilitas yang minimal. Kenapa? Karena di sana dimaksudkan untuk memaksimalkan perlindungan bagi petugas dan cukup panjang. Jadi sarung tangan cukup panjang kalau bisa menutupi pergelangan tangan, kemudian terbuat dari latex dan tidak ada powder free. Kadang-kadang ada sarung tangan yang powder free gitu ya, kayak ada bedak-bedaknya gitu kan. Nah, kalau untuk penanganan sitostatik atau produk yang di situ untuk cancer gitu ya, dia harus menggunakan sarung tangan yang 2 lapis, takutnya menembus kulit gitu kan, bahaya. Terus kacamata pelindung pada saat penanganan sediaan sitostatik, kacamatanya, kemudian masker impossible. Nah, ini tadi tidak boleh menggunakan jam tangan ya, cincin, tidak boleh gelang, tidak boleh menggunakan kosmetik yang berlebihan, tidak boleh menggunakan anting-anting, kalung, kemudian tidak boleh juga menggunakan uh, pewarna kuku, tekan, karena takutnya akan mengkontaminasi. Jadi memang kalau untuk ruangan produksi steril itu memang tidak ruangan produksi steril sebenarnya. Semua ruangan produksi uh, sama peraturannya seperti itu. Tidak boleh menggunakan jam tangan, kemudian perhiasan, kutek, pembersih perwarna wajah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah LAF, laminar airflow. Di sini adalah sistem penyaringan ganda yang efisiensinya tinggi, sehingga dia berfungsi sebagai penyaringan bakteri dan bahan-bahan eksogen di udara, sebagai penyaringan bakteri dan bahan-bahan yang ada di udara, bahan-bahan lain. Terus si LAF di sini menjaga aliran udara konstan di luar lingkungan. Jadi supaya udara di luar ruang produksi itu konstan. Kemudian mencegah masuknya kontaminan ke dalam LAF. Kalau kontaminan tidak masuk ke dalam LAF, otomatis kontaminan juga tidak akan masuk ke dalam ruang produksi karena fungsinya di sini adalah menyaring bakteri, menyaring kontaminasi dari luar. Ada 2 tipe LAF, yaitu horizontal airflow, aliran udara horizontal, dan juga aliran udara vertikal airflow.
Oke, kita lihat ya aliran vertikal. Jadi personilnya kan ada di sini ya. Di sini dia turun. Jadi dia turun. Ini lebih aman untuk LAF vertikal daripada LAF horizontal. Oke, kita ke teknik aseptis. Langkah-langkah pencampuran sediaan steril secara aseptis ada 3, ya, ada 3. Oh, ada 4, ada 5. Di sini poinnya yang membuatnya ya, kurang saya antar. Oke, langkah-langkah pencampuran sediaan steril secara aseptis. Yang pertama adalah petugas harus mencuci tangan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, ini tahap awal dari kegiatan. Semua kegiatan produksi itu adalah mencuci tangan. Cuci tangan sesuai dengan cara mencuci tangan yang baik. Kalau bisa di suatu perusahaan itu ya, itu ditempelkan cara mencuci tangan, bagaimana gambar mencuci tangan yang baik, cara mencuci tangan yang baik, berapa lamanya, gitu kan. Terus yang kedua, petugas itu harus menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan SOP-nya. Nah, APD-nya tadi alat pelindung dirinya harus pakai kacamata, kemudian gelas kacamata khusus untuk kalau dia preparasi sediaan sitostatika ya, harus pakai penutup kepala, masker, sepatu boot gitu, kemudian gelas handscoon dan lain sebagainya. Nah, ini sudah diatur di standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga, dimasukkan semua bahan melalui pass box sesuai SOP. Nah, kemarin kita membahas pass box kan. Pass box itu kecil. Nah, di sana adalah untuk mentransfer alat atau bahan yang kita butuhkan atau mau kita keluarkan dari ruang produksi steril. Kemudian 4, proses pencampuran dilakukan di dalam LAF ya, kemudian di BSC, AF, BSC gitu kan, sesuai dengan SOP. Nah, proses pencampuran untuk sediaan aseptis gitu tentu saja di LAF, BSC. Kemudian petugas melepaskan APD setelah selesai kegiatan sesuai SOP. Nah, kalau sudah selesai, masuk ke ruang ganti pakaian lagi ya. Kemudian pakaiannya dilepaskan untuk dimasukkan laundry room atau di situ ada mesin cucinya, dicuci sekalian, kemudian dibersihkan, besok dipakai kembali. Oke, kondisi khusus, ada beberapa kondisi khusus yang harus memang diperhatikan dalam produksi ruang steril gitu ya. Jika tidak ada fasilitas LAF BSC untuk pencampuran sediaan steril, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Karena memang tidak semua perusahaan itu memiliki fasilitas LAF BSC gitu kan. Jadi kalau tidak punya bagaimana? Yang perlu diperhatikan kalau di ruangannya, harus memilih ruangan yang paling bersih. Khusus untuk pengerjaan sediaan steril saja, seluruh pintu dan jendela harus selalu tertutup. Kenapa? Untuk menghindari partikel udara yang masuk lebih banyak, untuk menghindari kontaminan dari luar yang lebih banyak lagi. Terus dalam ruangan itu tidak boleh ada bak cuci, tidak ada rak atau papan tulis yang permanen, tidak boleh. Lantai harus didisinfeksi setiap hari dengan menggunakan hipoklorit 100 ppm. Hipoklorit 100 ppm itu merupakan disinfektan yang harus dipersyaratkan untuk ruangan steril gitu ya. Dia bisa membunuh mikroba atau partikel bakteri tertentu yang kuat yang bisa menyebabkan kontaminasi. Terus dinding mudah dibersihkan. Nah, dindingnya itu harus dicat dengan cat khusus yang mudah pembersihannya. Meja kerja harus jauh dari pintu. Karena apa? Pintu tadi adalah poin utama atau sumber utama terjadinya kontaminasi, kemudian masuknya partikel-partikel dari luar gitu ya. Jadi persyaratannya adalah ini untuk ruangan kalau dia tidak memiliki LAF. Kemudian cara kerja, pakai alat pelindung diri yang sudah diterangkan di depan. Kemudian dibersihkan meja kerja dengan benar.
dengan Aquades atau bisa dengan alkohol 70%. Kemudian tutup permukaan meja kerja dengan alas kemoterapi. Siapkan seluruh peralatan, jadi meja kerjanya harus dilapisi dengan alat kemoterapi. Terus seka seluruh alat kesehatan dan wadah obat sebelum digunakan dengan alkohol. Jadi intinya semua alat dan juga bahan termasuk meja gitu dibersihkan dengan alkohol 70% untuk menghilangkan kontaminasi ya. Ini lakukan pencampuran secara aseptis. Seka seluruh alat kesehatan dan wadah obat setelah digunakan juga dibersihkan. Buang seluruh bahan yang terkontaminasi ke dalam kantong penutup. Bersihkan area kerja dengan mencuci dengan deterjen dan bilas dengan Aquades. Diulangi 3 kali, terakhir bilas dengan alkohol. Nah, ini contoh pembersihan alat dengan alkohol ya. Pembersihan dengan alat alkohol. Jadi alat yang digunakan alat-alat gelas, ini meja kalau kita membuat sediaan aseptis gitu ya. Ini ada Becker, Erlenmeyer, ini alkohol 70%. Kemudian pakaian produksi tetap digunakan sesuai persyaratan yang ada di standar prosedur operasional ya. Ada alat-alat gelas harus dibersihkan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya untuk ruangan dan baju produksi steril sudah selesai. Terkait nanti pertanyaan materi ini silahkan dilanjutkan di grup WA ya. Oke, saya tidak menggunakan gizi memang karena saya rasa akan memudahkan menggunakan WA untuk tempat-tempat Anda yang kemungkinan susah sinyal gitu kan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.